Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berkah salam dari bahan junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tentunya sahabatku yang mulia, untuk berjumpa dengan Rasulullah adalah impian semua orang, tentunya kaum muslimin. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, terutama sahabat para pendengar, pecinta dakwah dimanapun Anda berada. Baik, di program Mutiara Pagi ini kita akan mengkaji tentang walimatul urus. Walimatul urus terambil dari dua kata, walimah dan juga al-urus. Nah, walimah terambil dari kata walama yang artinya berkumpul. Nah, karena berkumpulnya dua pasangan istri, kemudian menyuguhkan makanan spesial untuk mereka. Itu walimah. Sedangkan al-urus adalah memberikan makanan yang terbaik kepada tamu-tamu yang sengaja kita undang. Nah, jadi walimatul urus adalah sebuah resepsi ataupun pesta pernikahan, itu dinamakan walimatul urus. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, yang pertama adalah tentu kita ingin mengetahui apa sih hukum walimatul urus, apa sih hukum walimah itu, apa sih hukum resepsi pernikahan itu. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, ternyata hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi ya. Ayahnya bernama Malik, ibunya Malikah. Jadi Anas bin Malik adalah Anas anak Malik. Nah, beliau diwakafkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah ketika Anas ini masih kecil. Tetapi sahabat yang mulia Anas bin Malik sungguh luar biasa, dan ia mengikuti berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga beliau banyak mendapatkan perawi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf. Pada suatu ketika, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melihat ada sedikit bekas-bekas kuning di wajah Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi bertanya, "Mahaza? Ini kenapa ini ada tanda-tanda kuning di wajahmu, wahai Abdurrahman bin Auf?" Qala ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahab. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasul, saya baru saja menikah seorang perempuan dengan maharnya sebiji emas." Rasulullah SAW mengatakan, "Barakallahu lak." Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, sahabatku yang mulia, adalah ketika kita hadir, ketika kita mendengar informasi ataupun kita menyaksikan langsung adanya resepsi pernikahan, paling tidak doanya adalah barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Masya Allah. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah setelah dia mendoakan barakallahu lak? Aulim walau bisatin. Jadi kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, ketika kamu sudah melakukan pernikahan, aulim walau bisatin, lakukanlah walimah, resepsi pernikahan, walau bisatin, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, meskipun kita hanya bisa melakukan pesta menyembelih seekor kambing, ternyata itu sudah cukup. Bahwa Rasul menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, padahal Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya,
Tapi Rasulullah aulim walau bisatin, lakukanlah walimah walaupun seekor kambing saja, Masya Allah. Inilah salah satu dasar Bapak Ibu jamaah yang mulia, bahwa walimatul urus, resepsi itu merupakan sunnah muakkad. Yang kedua adalah memberikan doa kepada kedua pengantin. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muttafaqun alaih. Ulama hadis sepakat bahwa hadis dari Anas bin Malik ini, ya, yang diperoleh oleh Anas bin Malik dari Rasulullah, hadis ini kategori sahih. Nah, muttafaqun alaih. Ulama-ulama hadis sepakat bahwa ini adalah hadis sahih. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan Allah SWT. Namun ketika ini hukumnya sunnah muakkad, yang pertama yang harus kita luruskan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat kita melakukan walimatul urus? Mengapa kita melakukan pesta pernikahan anak kemenakan kita? Paling tidak Rasul menunjukkan ada 3 saja niat. Yang pertama, niatkan bahwa walimatul urus ini sunnah Nabi, berarti kita mengikuti Nabi. Hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua adalah niat ahlul bait menginformasikan kepada seluruh tamu yang hadir bahwa si fulan ini sudah menikah. Sehingga tidak ada lagi aib di tengah-tengah masyarakat. Orang tidak akan bertanya, siapa ini? Sia yang membawa Allah. Orang tak akan bertanya. Itulah salah satu niat yang kedua untuk melakukan walimatul urus. Sedangkan yang ketiga adalah kita ingin berbagi makanan terbaik kepada masyarakat. Tamu-tamu yang hadir, karena mereka turut menghadiri kebahagiaan putra dan putri dari ahlul bait. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mesti kita luruskan niat. Tapi kalau niatnya disembelih kambing, dia berharap untuk mendapatkan sapi setelah pesta, ini beda nih. Ini adalah niat yang keliru. Tapi niat yang diajarkan oleh Nabi, niat yang 3 saja. Sunnah Nabi, menginformasikan, kemudian berbagi makanan. Andai kata niat tak terjaga, sahabatku yang mulia, tentu bisa jadi kita akan melakukan tolak ukur dari tamu yang hadir itu adalah kadonya. Ya, kado yang dibawanya. Nah, maka dari itu jangan dibedakan orang dari kado pembawaannya. Berarti itulah sesuatu yang spesial yang diberikan kepada ahlul bait. Jangan pernah beda-bedakan mereka. Andai kata ada mereka yang tidak bisa membawa amplop, membawa kado, ya sudah. Niat kita tadi sengaja mengundang orang-orang yang hadir dan menyampingkan persoalan kado. Tapi sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, ini yang terpenting ini. Walaupun ini bentuknya sepele, tetapi perlu. Ya, ini penting sekali. Luruskan niat kita dalam melakukan walimah. Kemudian siapapun yang hadir, alhamdulillah. Kemudian kita bisa mendoakan orang yang hadir. Tapi andai kata ada saudara kita yang isi kadonya kecil, amplopnya kecil, jangan sampai kita jadikan tolak ukur. Nanti ketika dia yang pesta, aku akan kasihkan lebih kecil dari itu. Jangan. Bahkan kadang-kala kaum muslim yang berbahagia ketika ada orang-orang kaya yang pesta. Itu kado spesial dari tamu yang hadir itu luar biasa. Kenapa? Karena nanti ada masanya ahlul bait akan diundang. Tentu kadonya akan lebih besar. Ini keliru.
Dan yang bermasalah lagi, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, apabila di walimatul urus meninggalkan orang-orang miskin. Artinya orang miskin tak diundang. Padahal untuk mendapatkan sebuah keberkahan, yang pertama kita undang adalah orang miskin. Meskipun nanti dia tidak membawa kado. Maka dari itu, wahai saudaraku, ketika kita ataupun Anda melakukan walimatul urus, pesta pernikahan, maka luruskan niat Anda. Doakan setiap orang yang hadir. Meskipun ada yang tak bawa kado, Anda terus doakan semoga berkah. Kenapa? Karena niat sudah lurus di hadapan Allah. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasul mengatakan, ya, Rasul mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini ada hadis dari Anas bin Malik. Dan juga kaum muslimin yang berbahagia, ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, kata Abu Hurairah, syarut ta'ami ta'amul walimah, makan yang terburuk ketika walimatul urus adalah makanan yang sengaja tidak mengundang orang-orang miskin ketika walimatul urus. Jadi sahabatku yang mulia, andai kata ada orang yang sengaja tidak mengundang orang-orang miskin, disebabkan karena tidak memungkinkan mereka akan memberikan kado yang luar biasa, kemudian tidak kita undang. Kata Rasul, syarut ta'ami ta'amul walimah. Makan yang terburuk ketika walimah adalah makanan yang hanya mengundang orang-orang kaya, sementara orang miskin yang ditinggalkan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait walimatul urus yang mesti kita perhatikan. Maka salah satu caranya adalah ketika Anda pesta, yang pertama yang mesti diundang itu adalah orang yang jarang makan makanan yang enak. Katakan mungkin mereka kategori fakir miskin, jangan harapkan amplop mereka. Kenapa? Kadangkala doa mereka lebih makbul dibandingkan yang lain. Karena memang ada sesuatu yang tak bisa dibawa. Jangan sampai membuat orang terhalang untuk ikut hadir dalam walimatul urus yang kita lakukan. Jadi yang pertama, jaga niat ahlil bait. Yang kedua, jaga niat tamu. Gimana niat tamu? Ya sudah, karena ini perintah Allah. Hukum memenuhi undangan wajib. Sepanjang tidak ada alasan syar'i, hukumnya wajib. Kata Rasul, iza du'iya ahadukum ilal walimah. Apabila kamu diundang kepada sebuah walimah, falyatiha, maka datanglah. Nah, inilah salah satu sumber hukum bahwa menghadiri undangan walimatul urus wajib sepanjang tidak ada alasan yang memang tidak bisa membuat kita hadir. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tamu mesti juga menjaga niatnya. Karena ini hukumnya wajib. Ketika kita tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa, ya sudah, kita datang saja, bismillah ya Allah. Jangan pula nanti pura-pura membawa kado. Akhirnya diisilah kado kosong, amplop kosong. Ini tak boleh. Berarti juga tidak sunnah Nabi. Ketika hukumnya wajib menghadiri undang sepanjang tidak ada alasan syar'i, maka datanglah. Falyatiha, datang, wajib hukumnya. Tapi kalau ada orang yang dia tidak datang pesta karena tidak ada kado yang mau dibawa, tak ada uang hari itu untuk dibawa, dia akhirnya tidak ikut. Maka dari itu berarti tamu ini ataupun orang yang berpikir seperti ini, dia juga tidak memiliki niat yang lurus kepada Allah. Kenapa? Dia ingin dinilai oleh ahlil bait. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Yang kedua adalah tidak boleh hadir, tidak boleh menikmati makanan bagi orang yang tak diundang. Dia tak diundang tapi dia datang ikut makan, ikut ini, tak boleh. Kenapa? Yang diminta hadir adalah orang-orang yang diundang, dikasih tahu. Tapi ketika kita sama sekali kita tidak diberitahu,
kita datang makan ke sana, maka hukuman nasi itu halal, ya, sambalnya halal, kemudian cara untuk mendapatkan makanan itu tidak halal, maka akhirnya dia jadi haram. Ketika Anda tidak diundang, tidak usah datang. Tetapi kalau sekiranya menurut pikiran kita tidak mungkin kita tak diundang, kenapa orang lain diundang, saya tidak? Boleh kita titipkan pesan kepada orang lain. Mana tahu orang yang mengantarkan undangan tidak sampai ke rumah Anda. Berprasangka baik saja. Tetapi yang dilarang tadi ketika kita tidak diundang, yang dilarang hanya makan dan minum. Untuk membantu pekerjaan mereka, ya monggo, silakan. Tetapi jangan sampai. Kemudian berikutnya adalah ketika kita diundang hanya suami istri. Contoh di undangan. Di undangan itu yang diundang adalah Bapak Abdullah bersama istri. Berarti yang diundang cuma 2 orang. Tapi andai kata ketika walimah itu anak pingin ikut, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah parkirkan dulu kendaraan, datangi salah seorang dari ahli bait. Sampaikan yang diundangkan saya sama istri, tapi anak saya ikut. Boleh nggak saya ajak ikut makan di sini? Masya Allah, pasti ahli bait mengatakan, silakan Pak, silakan Bu. Masya Allah. Tapi yang jelas kita sampaikan. Dan begitu juga ketika kita membawa sahabat kita untuk pergi pesta sementara mereka tidak dapat undangan, sampaikan kepada ahli bait, saya bawa kawan ini, boleh nggak kira-kira beliau ikut? Masya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hukum walimah itu sunnah muakkad. Memenuhi undangan wajib. Luruskan niat. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai membawa hiburan-hiburan yang tidak islami. Mengapa? Karena di hari bahagianya 2 pengantin, anak dari ahli bait, disaksikan oleh ratusan orang yang hadir. Tetapi sayang di ajang pesta itu ada maksiat. Andai kata seluruh mata tertuju kepada itu, melihat perempuan biduan-biduan yang tidak menutup aurat, mata tertuju ke sana, maka orang yang hadir pun ikut berdosa. Dan tidak kalah penting ahli bait yang mengundang tamu-tamu yang hadir mendapatkan dosa berlipat-lipat dibandingkan orang yang hadir. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah saatnya kita. Apakah tak boleh membawa hiburan dalam pesta? Boleh. Nabi menganjurkan kok. Pukul rabana. Nasyid-nasyid terbaik hari ini bisa kita panggil mereka. Kita alihkan pusat perhatian kita. Kita alihkan mindset kita. Nah, maka dari itu silakan bawa hiburan, tetapi pastikan islami. Yang pertama adalah senandung lagunya ada membuat nasihat. Yang kedua, pastikan menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tidak ada gerakan-gerakan yang memancing syahwat tamu yang hadir. Jadi kaum muslimin, sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, inilah walimatul urus. Tapi kadang-kadang memang ada sebuah tantangan. Ketika kita sampaikan kepada jamaah, banyak juga yang lemah semangat mereka. Kenapa? Pak Ustadz, kalau tidak bawa organ, tidak nampak. Gairah pesta itu tak nampak, Pak Ustadz. Sepi aja bawaannya. Nah, dibawa pula nasyid nanti. Lagunya Bila Israel. Tidak bisa kita atur. Bahkan nasyid-nasyid terbaik, ya, sampai ke level nasional sekarang ada nasyid terbaik. Di daerah kita ada nasyid-nasyid terbaik. Jika Anda berada di Kabupaten Bengkalis membutuhkan nasyid, Anda silakan kontak Genrianto, saya sendiri, di 0813 081371 244152. Saya akan bantu untuk mencarikan Anda. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, inilah seputaran walimatul urus. Yang terakhir adalah ketika menunggu tamu. Jika tamunya laki-laki,
Yang menunggu tamu juga laki-laki. Artinya kan ada sistem salaman budaya kita. Tamu yang salam. Salam itu bagus, baik. Yang terhalang cuman ketika corona. Setelah corona pulang kampung, virus sudah hilang dari bumi ini, maka kita kembali saling bersalaman, rangkul sama lain. Tapi dengan catatan, laki-laki bersalaman dengan laki-laki, perempuan salam dengan perempuan. Kecuali mereka muhrim, yang tidak mahram. Maka tidak boleh laki-laki bersalam dengan laki-laki dengan perempuan. Perempuan juga tidak boleh salam dengan laki-laki yang tidak mahram. Bahkan kata Rasul, lebih baik kepala ini ditusuk jarum yang panas mendidih sampai ke kaki, ke ujung kaki ini, lebih mendingan itu dibandingkan bersalaman dengan perempuan yang tidak mahram. Sahabatku yang mulia, mudah-mudahan dengan kajian Walimatul Urus ini ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Semoga Allah SWT selalu berikan taufik dan hidayah, dan kita selalu istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Oke sahabat, silakan Anda terus ikuti kajian Mutiara Pagi. Insya Allah di hari-hari berikutnya kami akan hadir kembali bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.